Astagfirullahaladzim. Untuk teman-teman semuanya, ikuti terus perjalanan saya ya. Saya mau tangkap dukun-dukun santet yang meresahkan ini. Untuk kalian semuanya, tingkatkan terus keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Perbanyak berzikir, perbanyak membaca sholawat ya. Aku bilang apa? Di sini banyak dukun santet. Ini dukun santet nih. Hei, assalamualaikum. Saya Safat Baihaqi. Ini sampean di tengah-tengah hutan seperti ini sedang melakukan apa ini? Ritual apa? Bicara yang keras sampean. Dijadikan tumbal. Dijadikan tumbal. Ya. Siapa yang membawa orang ini? Majikannya. Majikannya bawa dia ke sini. Ya. Emang majikannya sama kamu itu melakukan apa? Pesugihan. Dia melakukan ikatan persekutuan sama saya. Oh begitu. Saya meminta tumbal. Inilah yang diserahkan kepada saya. Berarti orang ini bekerja dengan majikannya. Ya. Dan majikannya membawa dia ke sini. Memang dia nggak sadar orang ini dibawa ke sini. Ya. Posisinya sudah seperti ini. Sampean punya nama siapa, Mbah? Saya Ki Kliwon. Ki Kliwon. Sampean? Ki Keti. Sampean sudah berapa tahun bersemayam di hutan ini? Saya sudah lama di sini. Sudah hampir 10 tahun. Sudah hampir 10 tahun. Ya. Berarti sampean di sini dukun pesugihan. Ya. Berarti sampean membuka praktek pesugihan. Ya. Banyak orang yang datang ke sini. Banyak. Apa yang orang datang ke sini minta kepada kamu? Pesugihan apa? Pesugihan apa? Minta kekayaan. Iya, sampean itu melayangkan pesugihan apa? Pesugihan apa aja kami layan. Tuyul. Babi ngepet. Dan lain-lain. Dan juga santet. Apapun itu. Coba jelaskan dulu. Orang ini bekerja kepada majikannya. Coba kamu jelaskan, majikannya itu melakukan pesugihan apa sama kamu? Orang ini melakukan persekutuan sama saya. Siapa? Majikannya. Majikannya melakukan persekutuan, pesugihan sama sampean. Sudah berapa tahun majikannya itu? Sudah hampir 3 tahun. Sudah hampir 3 tahun. Pesugihan kekayaan. Ya, setiap tahun dia harus menyerahkan tunggal. Setiap tahun harus menyerahkan tumbal. Ini tunggal yang ketiga. Tumbal yang ketiga. Agar dia kekayaannya tetap abadi. Berarti setiap tahun sampean meminta tumbal terhadap majikannya. Ya. Agar majikannya ini membawa tumbal. Tentu. Sampai mau berhenti gak ini? Siapa kamu nyuruh saya berhenti? Saya Safat Baihaqi. Gak usah kamu urus. Saya cari semua dukun-dukun pesugihan seperti sampean. Saya masuk ke hutan ini asal sampean tahu. Mungkin menurut sampean tidak ada satu orang pun yang mengetahui keberadaan sampean di hutan ini. Tapi kalau buat saya tidak bisa. Saya deteksi semua keberadaan dukun-dukun santet dan dukun pesugihan, terutama seperti kalian ini. Kalian mau berhenti nggak? Ya. Hah? Saya nggak pernah takut terhadap ilmu sampean. Saya pun tidak takut. Siapapun yang menghalangi akan saya habisi. Terus sampean sudah berani-beraninya ini di dunia ini, di buminya ini, buminya Tuhan ini, buminya Allah ini. Sudah berani-beraninya merusaknya dengan cara kemusyrikan. Saya tidak peduli. Hah? Mendingan mati sampean itu hidup. Buat apa sampean hidup itu hanya menjadi dukun santet? Ini sudah tugas saya. Saya jalani selama bertahun-tahun menjadi seperti ini. Terus sampean siapa? Ki Kliwon Loyo. Ki Loyo ya, saya panggil sampean ya. Sembarangan kamu. Semacam sampean ini di tengah-tengah
Hutan seperti ini. Bicara, bangun sama bangun. Kalau bicara sama saya bangun. Bangun. Edan sampean ini ya. Kali Mas nyuruh saya. Kenapa Bang? Nggak terima? Kamu saya suruh bangun? Ya. Nggak terima? Fuh. Nggak terima kamu? Ya, saya nggak terima. Justru saya nggak terima di sini. Kamu jadikan orang tumbal seperti ini. Bukan urusan kamu. Kamu kalau sesat aja kamu dengan sendirinya. Jangan ngajak-ngajak orang kamu. Saya tidak mengajak orang. Orang sendiri datang ke sini. Ya karena sebab kamu orang jadi melakukan pesugihan. Karena dia ingin kaya. Dia capek hidup miskin. Ilmu macam apa kamu pelajari ini? Mau berhenti nggak kamu? Enggak. Saya tidak berhenti. Nah, sebelum kesabaran saya habis nih terhadap kalian semua ini. Dukun-dukun laknat ini. Ya, teman-teman ya, kita habisin nih orang ini. Berani-beraninya dia nih melakukan pesugihan seperti ini. Sok, sampean punya santet, keluarkan semuanya. Keluarkan semua santet sampean. Keluarkan semua santet sampean, keluarkan semua. Keluarkan. Keluarkan semua. Allah. Mbah Kliwon. Umur berapa sampean? Saya umur 105. Jangan berbohong kamu itu. Hah? 50 tahun umur kamu ya? Sampean berapa umurnya? Saya 55. Sudah tua, bukannya bertobat, Itu urusan saya. malah jadi dukun seperti ini kamu itu. Saya nggak ada basa-basi teman-teman ya terhadap mereka ini. Ini saya jelaskan dulu nih, ya. Ini orang yang bekerja terhadap seseorang. Seseorang itu adalah majikannya. Majikannya itu melakukan perkara pesugihan terhadap mereka ini. Dia ini meminta terhadap majikan tersebut tumbal. Akhirnya majikan itu membawa pegawainya atau orang yang bekerja untuk jadikan tumbal. Memang sudah kaya? Hah? Orang yang datang ke sini itu? Tentu sudah. Dia sudah tiga kali datang ke sini. Berapa? Biasanya kamu memaharkan berapa terhadap orang yang datang ke sini? Memakan setiap tahun 15 juta. 15 juta. Itu untuk tumbal apa? Untuk pesugihan apa itu? 15 juta. Kekayaan. Iya, maksud saya pesugihan kekayaan, pesugihan apa? 15 juta orang yang datang ke sini kamu mintakan. Terus kamu kalau biasanya kalau membuka jasa santet, berapa kamu maharkan terhadap orang yang datang ke sini? Tinggi. Apa? Berapa kamu maharkan? 30. 30 juta. Ya. Orang yang datang ke sini meminta jasa santet sama kamu. Ya. Astagfirullahaladzim. Ini memang harus dihabisi teman-teman ini. Ya. Keluarkan santet kamu, keluarkan. Keluarkan santet kamu. Keluarkan semua santet yang kamu belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi Rasulullah. Qad daqat hilati adrikni ya Allah ya Rasulullah. Asyhadu sahada sahaya wa sahada sahada. Allah. Allah Akbar. Apa kamu? Hah? Heran kamu ya? Saya bisa melawan kamu? Kamu berani. Ya karena ilmu kamu itu ilmu yang gak berguna kamu pelajari. Itu sangat berguna bagi kami. Ah, mau bertobat nggak? Mau bertobat nggak? Sebelum saya habisi kamu ini. Kami tidak akan bertobat. Kamu ini loyo. Kliwon Loyo namanya. Mbah Kliwon Loyo. Allahu Akbar. Puh. Teman saya. Ah, kamu mau lihat teman kamu saya bakar nih dengan asma Allah. Nih, ya perhatikan, akan panas ya. Fuh.
Panas dia. Kalau memang kamu sakti, ya, kalau memang kamu punya ilmu, sembuhkan kawan kamu itu. Sembuhkan sok. Gosong tuh badannya dia lama-lama. Coba kalau kamu sakti, kalau kamu bangga-banggakan ilmu santet kamu, sembuhkan dia. Apa kamu mau seperti ini? Coba kamu sembuhkan. Panas. Gak bisa. Makanya saya bilang kamu bertobat. Saya masih kasih kesempatan kepada kamu. Kalau kamu mau bertobat dengan cara yang baik, enggak saya bikin seperti ini kamu. Kami tidak akan bertobat. Biar dia kepanasan teman-temannya. Fuh. Keluarkan lagi semua santet kamu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sirullah zatullah sifatullah. Allah wujud. Allah qahar. Allah qawiy. Allahu akbar. Saya habisi teman-teman kamu ini. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Surah Kamu mau bertobat nggak kamu? Hah? Kamu mau bertobat nggak? Tidak. Saya tidak akan bertobat. Ujian kamu. Berani-beraninya kamu di sini ya, buka-buka santet kamu. Astagfirullahaladzim. Kita bakar dia ya, teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah. Fuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Surah Zatullah sifatullah. Allah. Bangun, Pak. Astagfirullah. Bapak datang ke sini nggak tahu, Pak? Nggak tahu Bapak datang ke sini. Bapak kerja? Sama siapa? Majikan Bapak? Coba Bapak ceritakan. Tadi saya mendengar dari dukun ini, Bapak awalnya ini nggak seperti ini badan Bapak. Sehat. Sekarang Bapak ini agak seperti ini, agak kurus badan Bapak ya. Pas kerja di situ. Tapi Bapak ketika di tempat majikan Bapak melihat sesuatu atau tidak? Rumahnya seram. Bapak, yang bayangan, Bapak kerja di sana tuh kerja apa? Oh, kebun. Tanaman. Di majikan Bapak itu. Majikan Bapak itu melakukan pesugihan Pak di sini. Bapak tidak tahu Bapak dari sini. Iya, majikan Bapak itu melakukan pesugihan. Bapak ingin dijadikan tumbal, Pak. Sama majikan Bapak. Dia kaya rumahnya. Kaya rumahnya. Allahu Akbar. Jadi gini teman-teman ya. Bapak ini nggak tahu. Bapak punya nama siapa, Pak? Pak Rohmat. Beliau ini nggak tahu bahwa dia ini hanya bekerja saja di situ, teman-teman. Ternyata majikannya itu melakukan pesugihan. Ternyata pegawainya ingin jadikan tumbal oleh majikannya. Bapak nggak tahu kalau dibawa ke sini. Nggak tahu, tiba-tiba ada di sini saja. Ya sudah, nanti
saya minta hantarkan ke rumah majikan Bapak. Ya, saya nggak ingin perangi majikan Bapak, enggak. Saya hanya ingin memberi nasihat. Kalau majikan Bapak ini mendapatkan harta dengan cara pesugihan seperti ini, dia nggak akan berkah hidupnya. Lagi pula nanti majikan Bapak ini punya anak. Majikannya punya anak. Punya. Berapa anaknya? 3. Anaknya 3. Ya. Padahal saya belum tahu anaknya, teman-temannya. Saya hanya membaca pikiran Bapak ini. Iya. Bapak ini pikirannya lagi kosong sekali. Majikannya anaknya 3, yang saya takutkan nanti anaknya semua keluarganya itu menjadi tumbal. Jadi nanti saya ke rumahnya, saya mau memberi nasihat bahwa, dan ingin memberitahu pula bahwa dukun-dukunnya semuanya sudah habis nih. Ya. Supaya dia berhenti melakukan pesugihan. Pesan saya kepada kalian, jangan dekati pesugihan. Jangan dekati pesugihan. Ya. Karena pesugihan itu dapat menghancurkan kehidupan kita dan keluarga kita. Karena pada akhirnya siapa-siapa yang melakukan pesugihan pasti akan meminta tumbal dari keluarga tercintanya. Yang dihantam pesugihan itu adalah anak dan orang tuanya, serta istrinya yang akan jadikan tumbal. Carilah rezeki dengan cara yang halal. Carilah rezeki dengan cara yang baik. Allah Maha Kaya. Minta sama Gusti Allah. Bekerja dengan cara yang baik. Selebihnya hasil serahkan kepada Gusti Allah. Kita sebagai manusia hanya berikhtiar. Hasil Allah yang memberikan. Ya, dari itu jangan dekati pesugihan seperti ini. Hanya dapat merusak keimanan kita. Ya, ayo Pak, bangun Pak. Tinggalin Pak dukun ini Pak. Bangun. Pulang Pak. Ini memang seperti ini bapaknya. Tadinya awalnya sehat, tapi sekarang seperti ini. Nanti saya obati ini. Ayo Pak, pulang Pak. Sudah ya. Ya, ikuti terus teman-teman ya perjalanan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.